Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Melani, BP 18 10 55 30 05. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu mengenai tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia terbagi atas dua. Yang pertama yaitu tantangan eksternal dan yang kedua adalah tantangan internal. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tantangan eksternal. Tantangan eksternal terbagi atas 5, yaitu yang pertama perubahan lingkungan bisnis yang cepat, yang kedua globalisasi, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, dan yang kelima kekurangan tenaga kerja yang terampil. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Untuk keperluan tersebut, perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat perlu menetapkan kebijaksanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menghindari pengaruh negatif berupa perasaan tidak puas pada kondisi yang telah dicapai perusahaan. Yang kedua, dalam menghadapi perubahan yang mengharuskan penambahan pembiayaan, perusahaan harus berusaha mengatasinya agar dapat mempertahankan pasar atau keuntungan yang sudah diraih. Yang ketiga, memberikan imbalan yang cukup tinggi pada pekerja yang mampu melakukan improvisasi yang kreatif. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai globalisasi. Dari sudut manajemen sumber daya manusia berarti mengharuskan dilakukannya usaha mengantisipasi. Yang pertama, perusahaan harus berusaha memiliki manajemen sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan bisnis atau ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Yang kedua, perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis global atau internasional dan perdagangan bebas. Selanjutnya, penjelasan mengenai peraturan pemerintah. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang mampu membuat keputusan dan kebijakan, bahkan melakukan operasional bisnis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia memiliki kemampuan mengarahkan agar perusahaan terhindar dari situasi konflik, keresahan atau kegelisahan, komplain, dan lain-lain, khususnya dari para pekerja dengan atau tanpa keikutsertaan serikat pekerja. Selanjutnya, penjelasan mengenai perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. Semakin banyak pasangan suami istri yang bekerja sehingga sering terjadi kesulitan untuk bertanggung jawab secara optimal karena sebagian waktunya digunakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya di lingkungan keluarga masing-masing. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai kekurangan tenaga kerja yang terampil. Maksudnya, tenaga kerja terampil semakin banyak diperlukan, baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis maupun untuk pekerjaan manajerial dan pelayanan, yang tidak mudah mendapatkan kompetitif di antara yang tersedia di pasar tenaga kerja. Tantangan manajemen sumber daya manusia yang kedua yaitu tantangan internal. Terdiri atas 8. Yang pertama, posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, tantangan restrukturisasi. Yang kelima, bisnis kecil. Yang keenam, budaya organisasi. Yang ketujuh, teknologi. Dan yang terakhir, serikat pekerja. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Untuk mewujudkan organisasi atau perusahaan yang kompetitif, diperlukan berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Usaha itu dapat dilakukan dengan mendesain sistem pemberian ganjaran yang mampu memotivasi berlangsungnya kompetisi prestasi antar para pekerja. Penjelasan yang kedua mengenai fleksibilitas. Organisasi atau perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Fleksibilitas juga menyangkut penggunaan tenaga kerja dengan mengurangi kecenderungan mengangkat pekerja reguler atau pekerja tetap. Pengangkatan sebaiknya lebih difokuskan pada penggunaan tenaga kerja temporer atau tidak tetap. Penjelasan selanjutnya mengenai pengurangan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan sering dihadapkan dengan keharusan mengurangi secara besar-besaran tenaga kerja karena berbagai sebab seperti resesi, berkurangnya aktivitas bisnis, dan lain-lain.
Ini harus diatasi dengan cara memperbaiki struktur kerja itu dari tingkat bawah dengan mendesain kembali proses produksi. Penjelasan selanjutnya mengenai tantangan restrukturisasi. Tantangan restrukturisasi adalah usaha menyesuaikan struktur organisasi atau perusahaan karena dilakukan perluasan atau penambahan dan sebaliknya juga pengurangan kegiatan bisnis. Selanjutnya, bisnis kecil. Bisnis kecil terdiri dari banyak anak perusahaan yang saling memiliki ketergantungan dalam produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan sebagai perwujudan network atau jaringan kerja dalam berbisnis, sebagai perusahaan besar atau raksasa yang tersebar di banyak lokasi. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya perusahaan akan mewarnai dan menghasilkan perilaku atau kegiatan berbisnis secara operasional, yang tanpa disadari akan menjadi kekuatan yang mampu menjamin kelangsungan eksistensi organisasi perusahaan. Selanjutnya, teknologi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan, karena bagi manajemen sumber daya manusia, hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah serikat pekerja. Dengan kerjasama, perusahaan atau organisasi setidak-tidaknya harus berusaha agar serikat pekerja tidak menjadi penghambat proses produksi, dengan tidak menempatkannya sebagai lawan. Contoh kasus dari tantangan manajemen sumber daya manusia yaitu perusahaan Yahoo. Dalam waktu kurang dari 4 tahun telah melakukan PHK terhadap 2.700 karyawan. Sejarah mengatakan bahwa perusahaan yang berbasis di California ini telah memecat sekitar 1.400 pekerja di tahun 2008 pada masa resesi dan kemudian sampai dengan 700 pekerja di tahun 2009. Setelah itu, selama bulan Desember 2010, perampingan atau downsizing kembali dilakukan yang mengakibatkan 600 pekerja harus mencari pekerjaan lain. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai tantangan manajemen sumber daya manusia. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.